Semoga cepat sembuh ya dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, lanjut materi yang selanjutnya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang fotosintesis. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini mengenai rantai makanan. Coba lihat ke sini semua. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Ada gambar apa? Ya, ada gambar hewan apa? Rusa. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengenal rantai makanan. Coba lihat ke depan. Di sini ada gambar apa saja? Ya, benar sekali. Di sini ada namanya disebut dengan rantai. Nah, di sini Ibu jelaskan. Susunan berurutan. Rantai itu susunan yang berurutan ya. Mengapa disebut rantai? Karena tersusun secara berurutan. Setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Urutannya tidak bisa dibalik atau dilewati. Contohnya di sini ada rumput, belalang, katak, dan ular. Nah, itu harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Kalau misalkan nih, ular makan rumput tidak? Maka dari itu harus berurutan. Dan saling ketergantungan. Semua makhluk hidup itu saling terhubung. Contohnya seperti belalang membutuhkan rumput untuk makan. Selanjutnya sumber energi. Sumber energi utama dalam rantai makanan adalah matahari. Tanpa matahari makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Matahari juga memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Energi dalam rantai makanan selalu dimulai dari matahari. Nah, mengapa sumber utama kita itu matahari? Karena tanpa matahari tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Sumber energi utama dalam rantai makanan itu matahari. Karena tanpa matahari tumbuhan tidak akan tumbuh. Fotosintesis itu kan membutuhkan sinar matahari. Lanjut contoh rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan yang ada di sawah ya. Nah, di sini ada rumput, belalang, katak, dan ular. Rantai ini menunjukkan proses makan dan dimakan yang terjadi secara alami di sawah. Nah, di sini ada urutannya. Rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Ada yang ingin bertanya, ular dimakan apa? Ya, pintar sekali. Ular dimakan ular. Selanjutnya produsen. Rumput itu termasuk produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen biasanya adalah tumbuhan hijau, disebut produsen karena dapat memproduksi atau membuat makanan sendiri. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan matahari dan karbon dioksida. Nah, kenapa rumput dinamakan dengan produsen? Karena tumbuhan hijau yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Makanya dia disebut dengan produsen karena memproduksi makanannya sendiri ya. Lanjut, di sini ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan tumbuhan secara langsung, sering disebut herbivora. Contoh konsumen tingkat 1 adalah belalang. Jadi konsumen tingkat 1 adalah hewan yang memakan secara langsung ya. Yang memakan produsen tadi yaitu belalang. Ciri-ciri konsumen 1 diantaranya memakan tumbuhan, biasanya memiliki gigi untuk mengunyah tumbuhan, hidup di darat atau di air, jumlahnya lebih banyak daripada pemangsa. Nah, jadi itu ciri-ciri konsumen tingkat 1. Lanjut konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Mereka mendapatkan energi dari hewan herbivora. Contohnya adalah katak. Jadi konsumen 1 itu belalang dan yang kedua itu katak. Lanjut konsumen yang ketiga. Konsumen yang ketiga adalah hewan yang memakan konsumen nomor berapa? 2. Nomor 2 itu hewan apa? Hewan katak. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 yaitu contohnya ular. Dan ciri-cirinya adalah memangsa konsumen tingkat 2. Biasanya karnivora atau pemakan daging dan memiliki kemampuan berburu, jumlahnya lebih sedikit, bisa menjadi mangsa konsumen puncak. Lanjut, di sini ada konsumen puncak. Konsumen puncak adalah pemangsa tertinggi dalam rantai makanan. Mereka berada di tingkat paling atas. Contohnya adalah burung elang. Ciri-ciri konsumen puncak adalah berada di tingkat tertinggi, biasanya karnivora pemakan daging, memiliki kemampuan terbang yang baik, jumlah paling sedikit di alam, dan terakhir tidak dimangsa oleh hewan lain. Nah, itu adalah ciri-ciri konsumen puncak. Hilangnya rantai makanan. Apa yang terjadi jika salah satu
satu makhluk hidup hilang dalam rantai makanan, tidak setiap makhluk hidup memiliki peran penting. Jika satu makhluk hidup hilang, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Semua bagian saling terhubung seperti rantai. Contohnya, jika belalang punah, katak akan kehilangan sumber makanan. Lalu, ulat kekurangan mangsa dan elang ikut terdampak, akibatnya jumlah hewan pemangsa bisa menurun. Nah, jadi ketika hilangnya rantai makanan itu akan berdampak ke semuanya. Ya, ke semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah kesimpulan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan di alam, di mana energi berasal dari matahari lalu berpindah dari tumbuhan ke hewan hingga konsumen puncak. Nah, semua makhluk hidup saling bergantung sehingga pangan lingkungan harus dijaga. Nah, baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya. dimakan apa, Bu? Ya, pertanyaan yang tepat sekali. Jadi kalau elang dia kan masuk dalam konsumen puncak ya. Nah, jadi dia akan lama-kelamaan karena umurnya sudah tua akan mati, lalu jatuh ke tanah dan akan dimakan oleh bakteri. Bakteri itu menjadi penguai dalam rantaian makanan dan menjadi pupuk ke tumbuhan sehingga berputar lagi menjadi pemakanan, menjadi produsen yang dimakan oleh tingkat satu. Sampai sini sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, pelajarannya kita selesaikan sampai sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi